Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Eee, Kembali lagi bersama saya ya, Ibu Neta Agusti, dalam mata kuliah akuntansi biaya, di mana topik, pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana metode harga pokok produksi. Nah, jadi nanti dalam suatu usaha, terutama dalam sektor agribisnis, usaha-usaha yang bergerak di agribisnis, ada 2 metode harga pokok ya yang digunakan. Ada metode harga pokok pesanan dan yang kedua ada metode harga pokok proses. Nah, untuk topik pertama kita pagi hari ini kita akan membahas bagaimana metode harga pokok pesanan. Oke ya. Nah, harapannya apa ketika kita membahas topik materi hari ini? Jadi capaian pembelajaran yang ingin kita peroleh dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, harapannya mahasiswa mampu memahami bagaimana konsep dasar akuntansi biaya, khususnya metode penentuan harga pokok produksi dengan sistem pesanan. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis, menghitung, dan menyusun laporan harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan dalam konteks. Jadi, 2 harapan yang kita inginkan tercapai untuk Ananda semua ketika kita memperoleh materi terkait materi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya tercapai. Oke. Untuk mencapai 2 harapan, 2 keinginan kita di awal tadi. Nah, sebelum kita memasuki topik intinya, materi intinya, kita akan berpantun dulu. Bunga mawar berwarna merah, burung nuri di atas galah. Mentari pagi bersinar cerah, awali hari dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar perkuliahan kita diperlancar gitu ya. Oke, sebelum memulai materi, silakan Ananda di sini semua join di slido.com untuk absensi kelas kita. Di sini saya sudah mencantumkan scan barcode yang bisa Anda scan untuk mengisi absen kehadiran kita pagi hari ini. Silakan. Bagi yang bermasalah, yang terkendala dengan barcode-nya, silakan langsung mengklik link yang sudah saya sampaikan di sini. Oke, udah ya? Ada yang belum? Oke, silakan join ya. Oke, sudah semua. Oke, untuk memulai awalnya, saya ingin Anda diberikan dulu gambaran terkait dengan ini. Silakan bisa dilihat di video ini ya. Selamat datang di dunia agribisnis. Apakah Anda siap untuk memahami pentingnya menghitung harga pokok produksi? Sebagai pengusaha agribisnis, terkadang Anda mungkin merasa bingung, bukan? Kenapa harus menghitung harga pokok produksi? Tanpa perhitungan yang tepat, proses produksi bisa sangat berantakan. Biaya dapat melambung tanpa kita sadari. Metode harga pokok pesanan sangat penting. Ini membantu Anda menghitung biaya setiap langkah dalam produksi. Bayangkan jika Anda bisa mencegah kerugian besar hanya dengan menghitung biaya dengan benar. Hebat, kan? Dengan perhitungan yang tepat, Anda bisa meraih keuntungan maksimal. Siap untuk mengambil langkah selanjutnya? Jangan lupa, pertimbangkan semua komponen biaya, bahan, tenaga kerja, dan overhead. Semua ini penting. Tip, selalu catat setiap pengeluaran. Ini akan membantu Anda dalam analisis biaya pada akhir bulan. Saat Anda memahami biaya, Anda bisa fokus pada inovasi dan keberlanjutan.
Mari tumbuh bersama. Siap untuk menghitung harga pokok produksi Anda? Bergabunglah dengan kami untuk menjadi pengusaha agribisnis yang sukses. Oke, dari video ini, apa pendapat Anda terkait dengan metode harga pokok yang akan kita bahas hari ini? Dari ungkapan narasi-narasi dari video yang sudah Anda lihat sebelumnya. Silakan pada Anda. Ada yang mau? Silakan raise hand. Oke. Atau silakan memberikan pandangannya, paradigmanya dari yang sudah Ananda lihat di sini melalui chat room-nya. Nggak apa-apa, it's okay. Oke, ada ya. Oke. Oke. Ini bagus semua pandangannya ya dari yang sudah Ananda paparkan. Oh, ternyata metode harga pokok itu intinya dapat memberikan gambaran kita proyeksi ke depannya bagaimana mendapatkan keuntungan ataupun kerugian dari suatu usaha yang kita jalankan gitu ya. Oke. Oke. Nah, di awal tadi sudah kita berikan gambaran bahwasanya laba dan rugi suatu usaha itu dapat diproyeksikan dari awal kita menentukan harga yang akan kita lempar ke konsumen, yang akan kita jual ke konsumen. Nah, jadi berapa harga yang akan kita tawarkan ke konsumen ketika kita merencanakan di awal, nah ini nanti akan menentukan sukses atau tidaknya suatu usaha yang kita lakukan. Nah, bisa saja ketika kita tanpa perhitungan yang tepat, tanpa perhitungan yang akurat, ketika kita menentukan suatu harga dalam suatu produk yang sudah kita produksi, nah tanpa kita memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan, kita memberikan harganya dengan cara cuma-cuma saja, tanpa mempertimbangkan hal-hal yang tadi gitu ya. Nah, ini bisa saja mengakibatkan nanti perusahaan kita bangkrut gitu, ataupun kolaps. Nah, takutnya seperti itu. Karena apa? Karena ketika kita membebankan suatu harga kepada produk yang dijual tadi, oh ternyata tidak sesuai dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk menghasilkan produk tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita mengalami kerugian. Ketika kita mengalami kerugian, artinya kita bisa membuat perusahaan usaha kita tadi tidak lancar untuk keuangannya, sehingga mengakibatkan kerugian dan ujung-ujungnya bangkrut gitu ya. Jadi begitu pentingnya ketika kita menentukan harga pokok dari suatu produk yang akan kita jual. Jadi kalau dilihat secara definisi, nah penentuan harga pokok produk itu apa? Itu adalah proses pembebanan biaya produksi kepada produk yang dibuat. Nah, jadi proses bagaimana kita membebankan biaya produksi ke produk yang kita hasilkan. Nah, proses ini sangat penting. Sangat penting karena cara kita menentukan harga pokok itu akan menentukan laba tadi ya, menentukan laba bersih dari usaha kita. Gitu. Yang kita sampaikan di awal tadi ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu adalah bagaimana kita menghasilkan informasi biaya, bagaimana kita menyediakan informasi biaya yang akurat, sehingga manajer atau kita yang mengelola usaha itu bisa merencanakan, bisa mengendalikan dan mengarahkan kegiatan perusahaan tadi dengan lebih baik, serta membuat
keputusan yang tepat dalam menjalankan suatu usaha. Itu ya. Jadi secara gambaran awalnya sudah tahu kita ya, oh penentuan harga pokok produk itu seperti apa, kemudian fungsinya apa, kenapa penting kali kita menentukan harga pokoknya itu ya gitu ya, HPP-nya gitu. Agar apa? Agar perusahaan tadi tidak hilang arah. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, belum ada ya? Kita lanjutkan. Nah, dalam akuntansi biaya, nah ada dua metode ya, ada dua cara utama untuk menentukan biaya produksi. Yang pertama itu adalah full costing, yang kedua ada variable costing. Nah, yang pertama kita lihat dulu full costing. Nah, kalau kita menggunakan metode full costing ya, full kan penuh biaya full. Nah, jadi semua biaya dihitung semua biaya produksi tadi dihitung dan dimasukkan ke dalam harga pokok. Nah, jadi yang dihitung, yang dibebankan di sini adalah biaya bahan baku misalnya ya. Tenaga kerja. Ini biaya tenaga kerja ya. Kemudian apa lagi? Overhead pabrik. Full. Duh. Nah, jadi ketiga biaya ini baik itu dia sifatnya tetap ataupun sifatnya variabel. Nah, ini semuanya dimasukkan. Nah, jadi kalau kita lihat di metode pembelajaran materi pembelajaran sebelumnya, jadi ketika kita mengklasifikasikan biaya dalam akuntansi biaya, nanti 3 unsur biaya yang sering kita bahas dari awal sampai akhir materi itu kita akan selalu menggunakan namanya ini ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja saja, biaya overhead pabrik. Nah, jadi ketiga biaya utama ini baik sifatnya itu tetap, nah sifatnya itu tetap ataupun sifatnya variabel seperti biaya overhead pabrik ini, dia ini masuk ke full costing. Nah, namanya penentuan biaya produksi dengan cara full costing. Nah, kalau hanya variabel saja, ya variabel saja, variabel cost. Kalau hanya saja variabel saja, ini dikatakan dengan penentuan biaya produksi dengan cara variable costing. Artinya, yang diperhitungkan itu hanya biaya-biaya variabel saja, gitu ya. Jadi hanya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik yang sifatnya variabel. Gitu. Sementara biaya tetap tidak dibebankan langsung ke produk, melainkan diperlukan sebagai beban periode nantinya ya. Artinya dengan kata lain, perbedaan utama keduanya ini ada pada perlakuan terhadap biaya tetap. Nah, biaya tetap ya, fixed cost. Nah, perbedaannya terletak dari bagaimana kita memperlakukan biaya tetap. Nah, kalau full costing itu dimasukkan semuanya. Masukkan semuanya ya, baik itu overhead pabrik yang sifatnya tetap ataupun yang sifatnya variabel itu selalu dimasukkan semuanya. Nah, sedangkan untuk variable costing itu hanya menghitung biaya-biaya variabelnya saja. Ya. Dia hanya memperhitungkan biaya variabelnya saja untuk variabel costing. Oke, paham ya Ananda di sini terkait dengan dua penentuan biaya produksi? Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi sekarang kita akan melihat bagaimana hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Nah, sekarang pengumpulan biaya. Nah, kalau pengumpulan biaya ini kan di tahap mana perusahaan di tahap ini perusahaan itu mencatat semua biaya-biaya yang terjadi dalam proses produksi. Nah, misalnya pembelian bahan baku, gaji tenaga kerja langsung gitu ya, gaji mandor, depresiasi mesin, bahan habis pakai, nah hingga biaya-biaya seperti pajak PBB dan lainnya itu semuanya itu dicatat dulu, kumpulkan. Setelah dikumpulkan ada yang namanya dengan pengukuran biaya. Nah, biaya yang tadi kita catat, kemudian kita klasifikasikan sesuai jenisnya. Tuh. Jadi nanti ada 3 kelompok gitu ya, kelompok ketika kita melakukan pengukuran biaya. Ada biaya bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan ada overhead pabrik. Ini 3 kelompok besarnya. Nah, yang ketiga ada namanya pembebanan biaya. Jadi setelah biaya itu diklasifikasikan, nah barulah kita nanti kita alokasikan ke pesanan-pesanan mana saja. Oh ini alokasinya untuk si A, ini alokasinya untuk si B gitu. Ini ya. Kalau tadi dari pengumpulan biaya, ya kan? Mulai dari kita mencatat semua biaya, pembelian bahannya. Kita catat nih semuanya, gaji tenaga kerja bagian finishing, mandor, penyusutan, bahan habis pakai, pajak, ini semuanya kita catat. Setelah kita catat, nah barulah kita melakukan pengukuran biaya, kita klasifikasikan. Nah, klasifikasikan biaya. Jadi di dalam akuntansi biaya ada dikenal nanti ini ya. Nah, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, 3 biaya ini. Kalau tenaga kerja ini nanti kalau di metode harga pesanan ya Pak ini, ketika dalam materi metode harga pokok pesanan, itu kita menggunakan istilah biaya tenaga kerja langsung. Berbeda nanti ketika kita membahas metode harga pokok proses. Kita hanya menggunakan namanya biaya tenaga kerja saja. Tidak ada langsung gitu ya. Jadi langsung ini hanya digunakan ketika kita membahas metode harga pokok pesanan. Kenapa? Karena ini biaya-biaya yang bisa ditelusuri secara langsung. Nah, ketika kita membuat produk pesanan A, kita tahu nih berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat produk A ini gitu loh. Berapa orang yang diperlukan untuk membuat pesanan ini. Jadi itulah seperti itulah dinamakan dengan biaya tersebut dapat ditelusuri secara langsung gitu ya. Nah, jadi ketika kita melakukan pembelian bahan, nah ini kita ukur lagi, kita klasifikasikan biaya. Oh, ketika kita beli bahan masuk ke biaya bahan baku. Ketika kita gaji tenaga kerja, gaji tenaga karyawan bagian finishing, oh ini adalah biaya tenaga kerja. Jadi kita masukkan ke klasifikasi biaya yang namanya biaya tenaga kerja langsung. Oh, gaji mandor dan depresiasi. Ada penyusutan. Oh, ada bahan habis pakai, overhead. Ini masuk ke overhead. Nah, ya bahan overhead pabrik. Nah, ya. Jadi setelah kita klasifikasikan, kita lihat ketika sudah kita catat semua biaya,
kita ukur, kita klasifikasikan, oh ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Lalu selanjutnya adalah kita membebankan ke objek tadi. Nah, biaya tadi kita bebankan nih. Pembebanannya kemana? Oh, ada ternyata ada 2 pesanan ya. Ada 2 pesanan, pesanan 1 dan pesanan kedua. Nah, kita masukkan untuk pesanan 1, pesanan orderan yang pertama, biaya bahan baku yang digunakan ini, biaya bahan bakunya yang digunakan apa saja dimasukkan. Pesanan 1, pesanan 2, gitu ya. Kemudian begitupun dengan tenaga kerja langsungnya. Jadi dimasukkan, kita bebankan kepada masing-masing pesanannya ya, objek pesanannya. Begitupun dengan overhead pabrik. Nah, jadi alurnya itu sederhana. Jadi biaya dikumpulkan dulu, kemudian diukur atau diklasifikasikan. Nah, yang pertama dikumpulkan dulu, kemudian diukur, kita klasifikasikan, dan yang ketiga kita bebankan deh kepada pesanan tadi. Dengan begitu perusahaan itu bisa menghitung harga pokok produk pesanannya itu secara akurat. Oh, pesanan 1 yang dibutuhkan itu adalah ini saja, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead-nya pabrik yang dibebankan pada pesanan ini apa gitu ya. Oh, pesanan ini apa gitu. Jadi lebih akurat. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada dipahami? Oke. Saya lanjutkan. Kalau nggak ada ya yang bertanya. Oke. Kalau di awal tadi kita membahas seperti apa cara metode biaya produksi gitu. Nah, sekarang kita melihat metode pengumpulan biaya produksi. Kalau tadi kita menghitung biaya produksi itu menghitungnya dengan cara apa? Full costing, variable. Nah, sekarang kita metode pengumpulannya. Kita mengumpulkan biaya-biaya produksi itu dengan cara apa? Nah, ada dua ya. Ada dua. Yang pertama ada namanya metode harga pokok pesanan, job order cost method, dan yang kedua metode harga pokok proses cost method. Nah, kalau di metode harga pokok pesanan atau job order cost method ini digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa berdasarkan pesanan khusus gitu ya. Ada pesanan khusus dari customer. Nah, baru mereka memproduksi barangnya. Misalnya apa nih? Misalnya perusahaan advertising, konveksi, catering, atau bengkel gitu ya. Nah, pada metode harga pokok pesanan, setiap pesanan itu dihitung biayanya secara terpisah sesuai spesifikasi yang diminta gitu. Yang kedua ada namanya metode harga pokok proses. Nah, kalau metode yang kedua ini dipakai untuk perusahaan yang produksinya itu berlangsung secara terus-menerus, continue, berkelanjutan, dan menghasilkan produk dalam jumlah yang besar atau seragam gitu ya. Misalnya apa? Pabrik makanan, pabrik minuman, atau pabrik rokok gitu. Nah, di mana biaya yang dikumpulkan di metode ini dia berdasarkan proses produksinya, bukan per pesanan. Kalau ini produksinya lihat produksi, kalau ini pesanannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan utamanya, kalau pesanan itu fokus pada produk yang unik sesuai orderan pesanan. Sementara kalau proses itu fokusnya pada produksi yang beragam atau massal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat deh karakteristik perusahaan yang berproduksi secara pesanan. Nah, kita hari ini membahas terkait dengan metode harga pokok pesanan. Kita melihat dulu
perusahaan atau usaha yang berproduksi secara pesanan itu seperti apa, gitu. Kalau kita lihat yang pertama, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Ya, proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jadi setiap pesanan itu nanti kan dihitung secara individual gitu ya. Dia tidak tercampur dengan pesanan lain. Nah, jadi proses produksinya, nah pengolahan produksi itu terjadi ketika hanya ada pesanan saja gitu. Kalau nggak ada pesanan ya tidak berproduksi. Oke. Yang kedua adalah karakteristiknya, produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan. Nah, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Ya, kalau ada pesanannya sesuai seperti ini ya dibuat, diproduksi. Kalau enggak ya tidak gitu ya, produksinya tidak jalan. Kemudian yang ketiga, produksi itu bukan untuk memenuhi persediaan di gudang, tapi ditujukan untuk memenuhi pesanan dari pelanggan. Nah, kalau di metode harga pokok proses nantinya itu kita produksi yang dilakukan perusahaan itu adalah memenuhi persediaan di gudang. Tapi kalau untuk metode harga pokok pesanan ini, perusahaan yang memproduksi secara pesanan itu dia tujuannya itu adalah untuk memenuhi pesanan dari customer atau pelanggan gitu ya. Ya, jadi jelas karakteristiknya eh, seperti apa perusahaan yang berproduksi secara pesanan ini. Nah, sekarang kita lihat nih, kenapa sih harga pokok pesanan, metode harga pokok pesanan itu penting. Nah, kita lihat dari ilustrasi dua contoh pesanan yang ada ya, dari dua kasus yang saya tampilkan di sini. Nah, jadi ada pesanan yang pertama dari Shafira. Dia memesan undangan ultah. Ini untuk perusahaan advertising ya, percetakan. Nah, pesanan yang pertama datang dari Shafira. Dia memesan undangan 100 buah dengan spesifikasi undangan tadi sederhana, cukuplah kertas buram. Sehingga dia memiliki gambaran, oh ini adalah kalau hanya kertasnya sederhana dan buram, biayanya rendah. Ini hanya untuk undangan ultah gitu ya. Kemudian pesanan yang kedua datang dari Ibu Rifani. Undangan nikah nih. Dia memesan jumlahnya 500 eksemplar, 500 buah. Dia meminta nih memesan, oh undangannya harus eksklusif. Kertasnya harus kertas premium dan bagus. Artinya ketika dia minta seperti ini, implikasinya biayanya akan tinggi gitu ya. Nah, masalahnya perusahaan ini ketika perusahaan tadi membebankan biaya kedua pesanan ini dengan pukul rata saja, dengan perhitungan biaya rata-rata semuanya, di mana total biaya dari Shafira dan total biaya dari Ibu Divani ini semuanya diakumulasikan total biayanya, kemudian dibagi sebanyak berapa jumlah total eksemplar yang dia produksinya. Dari Shafira ada 100 dan Ibu Divani ada 500. Berarti mereka mencetak 600 undangan. Mereka mengambil biaya rata-ratanya sehingga dapatlah 4.000 per lembar. Ke Shafira dikasih harga satu buah undangan per satu undangan itu 4.000 dan Ibu Divani 4.000 juga. Ini kan hasilnya mendapatkan ketidakadilan gitu ya. Implikasinya apa? Harga untuk Shafira ini terlalu mahal. Mahal harganya. Lalu price gitu ya, pricey. Kemudian dan Ibu Divani mendapatkan harga yang jauh sangat murah. Dengan
spesifikasi yang dimintanya itu tinggi, bagus, harganya diperoleh cuma 4.000. Nah, ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dari biaya yang dibebankan kepada customer gitu ya. Solusinya apa? Solusinya adalah dengan melakukan perhitungan harga pokok pesanan. Ini adalah yang benarnya. Kalau dengan biaya rata-rata yang seperti ini, salah. Nah, akibatnya apa? Kapok orang akan mengorder lagi kepada perusahaan itu, gitu. Nggak mau. Bisa saja Ibu Rifani ngomong yang bagus gitu ya, karena dia dapat yang harga yang relatif lebih murah, sedangkan di Safira ini lebih tinggi. Nah, ini akan memunculkan anggapan-anggapan customer yang tidak baik pada perusahaan. Akibatnya orang tidak ada yang mau lagi nantinya. Itu akan mengakibatkan kerugian gitu ya. Nah, solusinya apa untuk mendapatkan harga yang adil tadi? Adalah dengan cara menggunakan metode harga pokok pesanan yang benar. Nah, jadi harga pokok untuk pesanan A ini setelah biaya-biaya yang diperlukan untuk mencetak 100 undangan tadi, berapa total biaya dibagi dengan 100 unit ini. Sehingga harga seharusnya lebih murah. Begitupun dengan harga untuk Ibu Rifani ini. Berapa total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 500 buah eksemplar undangan dengan kualitas premium ini? Nah, dibagi dengan 500 buah undangan yang dibuat. Nah, sehingga harga menjadi relatif lebih mahal untuk Ibu Rifani. Nah, artinya apa? Setiap pesanan itu unik ya, sehingga harus dihitung biayanya secara terpisah. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari ilustrasi ini ya, sebenarnya cara perhitungan biaya yang dilakukan pemilik percetakan ini, advertising ini ya kurang tepat. Gitu. Jadi nggak tepat. Nah, ini yang paling tepat itu ketika dia menggunakan metode harga pokok pesanan. Yaitu setiap pesanan itu dicatat, dihitung biayanya secara terpisah. Nah, kemudian dibebankan deh pada per masing-masing pesanan untuk mendapatkan harga pokok yang lebih adil gitu ya. Nah, jadi ketika kita menghitung biaya dengan cara menggabungkan semua pesanan, lalu dibagi rata, itu kelihatannya memang lebih mudah. Tapi hasilnya tidak akan adil dan tidak mencerminkan biaya yang sebenarnya gitu ya. Artinya pemilik percetakan, karena dia sifatnya perusahaan yang bergerak ketika hanya ada pesanan, nah seharusnya dia menggunakan metode harga pokok pesanan gitu ya. Oke, sampai di sini paham? Oke ya, paham? Oke, saya lanjut sedikit. Nah, kalau tadi perusahaannya nih, bagaimana karakteristik perusahaan dari metode perusahaan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karakteristik dari metode harga pokok pesanan itu sendiri. Nah, yang pertama adalah setiap jenis produk dihitung HPP-nya secara individual. Nah, tidak dicampur dengan pesanan lain gitu ya, artinya secara individu masing-masingnya. Yang kedua, biaya produksi dikelompokkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kalau biaya produksi langsung itu ada bahan baku, tenaga kerja langsung. Kalau produksi tak langsung ada biaya overhead pabrik. Nah, kalau biaya langsung itu dihitung sesuai pengeluaran yang sebenarnya, ya. Dihitung berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Dan biaya produksi tak langsung itu dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, harga pokok produksi per unit itu didapatkan dari jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah unit produk. Nah, oke ya, jadi berapa jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, maka diperolehlah harga pokok produksinya. Oke,
Metode harga pokok pesanan digunakan bagi perusahaan yang relatif kuantitasnya kecil dan berbeda produknya satu sama lain. Atau dia menyajikan jasa secara unik yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Di order oleh si pembeli tadi ya. Oke. Oke, sampai di sini paham? Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siklus dari metode harga pokok pesanan gitu ya. Jadi dimulai ya, kalau kita lihat dari gambar dimulai dari supplier. Ini barangnya nih yang memesan nih. Ada customer yang memesan. Customer memesan, ada barang pesanan, makanya bergerak. Nah, ketika si perusahaan tadi dia membeli bahan baku dari supplier, nah dia beli bahan baku sehingga ada namanya persediaan bahan baku, ada namanya persediaan bahan penolong. Nah, selanjutnya dari persediaan bahan baku yang ada didapatkan, nah stok bahan baku dilakukanlah proses. Namanya nanti ketika kita melakukan pencatatan rekeningnya masuk ke jurnal biaya dan proses. Baik itu dari bahan baku, baik itu dari tenaga kerja, ataupun baik dari overhead pabrik gitu ya. Nah, kemudian kalau setelah dari diproses sehingga menghasilkan produk nih, menghasilkan produk yang dipesan tadi, persediaan barang jadi sehingga sampai ke akhir di konsumen. Nah, itu siklusnya ya. Dan ketika bahan dalam proses tadi, barang dalam proses tadi, ada yang bersisa nih, bahan baku, tenaga kerja bersisa. Nah, ini nanti namanya masuk ke persediaan barang dalam proses. Nah, ketika kita melakukan pencatatan di jurnalnya, ya. Nah, kalau di metode harga pokok pesanan, untuk membuat sebuah laporan biaya produksi, itu dikenal dengan namanya kartu pesanan. Kira-kira kartu pesanan itu seperti ini ya, ini bentuknya. Di dalam kartu pesanan ini ada memasukkan ini perusahaannya apa, pesanan dari siapa, apa yang dipesan, tanggalnya, identitasnya lah ya, identitasnya, berapa pesanannya dicatat ya. Kemudian dicatat nih, biaya bahan bakunya apa, biaya tenaga kerjanya apa, tenaga kerja langsungnya ya, dan biaya overhead pabrik. Catat, dikumpulkan semua biaya, catat di sini. Nanti berapa jumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, ini ditotalkan seluruhnya. Dengan dibagi nanti di akhir, dibagi dengan berapa sih unit produksi yang mereka pesan. Nah, sehingga diperolehlah, oh ini harga pokok produksi untuk masing-masing pesanan. Jadi, setiap masing-masing pesanan, baik itu pesanan A, pesanan B, pesanan C, itu masing-masing pesanan tersebut laporannya itu, kartu pesanan itu satu juga ya. Nah, tidak tercampur. Jadi, setiap pesanan A beda kartu pesanannya dengan pesanan dari customer B gitu. Jadi nggak dicampur. Jadi terpisah-pisah semuanya. Nah, saya kira seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tugas, silakan bagi Anda yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, ini untuk tugas kita di minggu depan. Silakan Anda buat ya, silakan Anda kerjakan tugas ini dan dikumpulkan di minggu depan ketika kita melanjutkan pembelajaran di materi selanjutnya. Nah, ada 2 soal yang saudara kerjakan nantinya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang bertanya terkait dengan tugas?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya rasa cukup ya untuk, materi malam hari ini. Mudah-mudahan harapannya, Ananda mampu untuk memahami bagaimana metode harga pokok pesanan, ini dan materi ini, akan kita lanjutkan di minggu depan gitu ya, karena masih panjang. Nah, jadi, silakan Ananda baca-baca dulu dan Anda pahami dan nanti kita bahas lagi di minggu, depan, karena waktu yang membatasi. Oke, kalau seandainya tidak ada lagi yang mau, dipertanyakan, saya akhiri, perkuliahan kita pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya, Anda ya. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.